Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Halo Ziman Lovers, kembali lagi kita hari ini di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat, persembahan dari Ziman, enzim antioksidan yang diproses dingin. Apa kabar hari ini? Udah seneng ya karena di beberapa daerah di Indonesia sudah mulai hujan ya kan? Jadi udaranya nggak terlalu kering karena kemarin kan panas banget, nggak turun-turun hujan. Berkah barokah, mudah-mudahan kita jadi semakin sehat ya nggak sih? Dan juga hari ini seperti biasa kami akan sharing mengenai banyak hal tentang kesehatan. Pastinya bersama pemerhati masalah kesehatan dan nutrisi Bapak Nyoto Sianto dan saya Nina Amelia. Pak Nyoto. Halo Mbak Nina. Pada hari ini kita bahas apa ya? Rencana saya ingin nakut-nakutin orang agar tetap sehat. Waduh, ya. Kenapa harus takut-takutin? Sebab takut-takutin juga belum tentu takut. Biasanya ya kan? Kalau dilarang, ditakut-takutin malah nggak takut ya. Iya, malah penasaran. Kalau kejadian, nah itu malah ya langsung kelepek-kelepek ya. Jadi kita mau sharing-sharing nih tentang penyakit kronis ataupun penyakit kritis yang mau nggak mau kita keluar biaya besar. Ya. Walaupun kita mengandalkan BPJS, tapi kenyataan banyak orang sakit dulu baru ngurus BPJS. Jarang orang yang komitmen. Karena saya sebenarnya ngomongin diri sendiri. Lagi curhat, tahu kok ketahuan dari sini. Ya kan? Tapi karena saya nggak punya cita-cita masuk rumah sakit, jadi berusaha untuk seminimal mungkin tidak sakit gitu ya, kan. nobody lah Pak, kalau nggak ada satu orang pun pengen tinggal se-VVIP-nya rumah sakit ya nggak sih? Dan memang sih ya, Ziman Lovers, everybody knows ini banyak sekali teman-teman artis dan lain-lain termasuk kayak Mbak Nunung ya yang kena kanker, dan juga masih banyak sekali ataupun kita masyarakat biasa yang mau tidak mau, suka tidak suka sekarang harus bergantung kepada rumah sakit karena sebuah proses pengobatan gitu ya. Sebenarnya sih ada rahasia nih yang pengen saya cerita sama Mbak Nena nih. Gitu? Rahasianya lucu banget. Gimana saya tuh? ketemu orang pemilik pabrik rokok. Ya kan? Dia jual rokok. Kayaknya banyak deh. Yang namanya juga pemilik pabrik rokok. Wah enak dong sebagai pemilik pabrik. Berarti Bapak bebas ngerokok dong. Enggak, saya nggak ngerokok. Loh gimana sih punya pabrik rokok nggak ngerokok? Karena saya tahu bahwa rokok itu berbahaya bagi kesehatan. Tapi dia punya pabrik rokok, ya kan? Dan yang unik lagi ada ya orang yang punya klub malam ya, kayak Holy Wing gitu ya. Uniknya pemilik klub malam ini tanya, enak dong punya klub malam tiap hari dugem. Oh enggak, saya jam 10 malam udah tidur. Kok nggak pernah klub malam kan punya? Enggak lah, saya jam 10 malam istirahat biar saya sehat panjang umur. Jadi yang punya klub malam juga nggak pergi. Artinya apa kalau begitu? Ini aneh gitu ya. Bahkan saya tanya bandar narkoba, waduh enak ya bandar narkoba, pakai narkoba tiap hari. Enggak dong, saya tahu bahaya narkoba, ngapain saya pakai, saya cuma jualan aja. Artinya berarti lifestyle dari masing-masing pemilik bisnis artinya, ataupun itu orang itu ironis ya kan. Belum tentu menggunakan belum tentu mereka menggunakan. Tapi mereka tahu ya kan bagaimana sisi buruknya menggunakan bisnis mereka. Termasuk pemilik rumah sakit dan pemilik farmasi gitu kan. Saya ada seorang dokter, dia adalah seorang pembicaraan obat gitu. Ya, dia adalah salah satu direktur HRD lah di perusahaan farmasi besar di Jakarta. Waduh, Pak Dokter enak ya, punya rumah sakit, mau sakit apapun juga tinggal ngambil obat, malah saya nggak mau minum obat. Kenapa? Ya karena saya tahu ya kan kalau obat itu hanya dikonsumsi orang sakit. Kalau orang sehat kan nggak perlu. Jadi saya perlu menjaga kesehatan saja sehingga saya nggak perlu makan obat. Ya kan? Setuju. Jadi siapapun itu sebetulnya begini ya, siapapun itu dan dari kalangan manapun nggak ada satupun yang kepengen sakit. Iya. Even mereka memiliki usaha yang bisa jadi menimbulkan penyakit gitu ya. Pokoknya yang penting adalah sebagai pribadi kita memang harus menyiapkan diri kita dan menjaga kesehatan kita sebaik-baiknya, karena kita semua tahu selain di badan ini nggak enak, di kantong juga nggak enak ya Pak Nyoto ya. Jadi Pak Nyoto hari ini mau sharing nih bagi seberapa besar mahalnya biaya rumah sakit ya. Pengobatan. Jadi kan kalau kena penyakit kritis biasanya misalnya nih orang itu tiba-tiba dadanya berat gitu kan, napas saja susah, udah sesak napas, udah keluar keringat dingin berbiji-biji. Pergilah dia ke rumah sakit, lalu sama dokter rumah sakit, wah nih kayaknya di EKG dulu deh, karena ada masalah nih jantungnya. Di EKG, coba di kateter.
waduh ini mesti dipasang ring. Nah, wah, pasti ya. Kalau gitu pasti. nanti kita bahas setelah ini ya Pak Nyata ya. Kita break dulu ya. Yoi. Karena kita nakut-nakutin rencananya. Aku nggak takut karena aku sehat. Oke, kita akan kembali lagi Ziman Lovers pastinya setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Oke, kesehatan itu memang penting sekali karena selain berpengaruh terhadap usia, kualitas kehidupan, karir, pekerjaan atau apapun yang ada di sekitar kita, ini juga akan berpengaruh terhadap ekonomi kita karena biaya pengobatan itu memang bisa dikatakan tidak murah, apalagi untuk penyakit-penyakit kronis. Nah, even mungkin sudah banyak yang ikut asuransi gitu ya Pak ya. Tapi seringkali ada juga beberapa asuransi yang tidak mengcover penyakit-penyakit tertentu. Dan jadi yang penting adalah jangan sampai kita keluar banyak uang untuk sebuah lifestyle yang konyol gitu ya, yang itu membuat kita jadi sakit. Nah, kita bahas hari ini biar Ziman Lovers itu paham gitu ya. Dan silahkan nanti yang pengen tanya boleh di 081511 103 103. Acara ini bisa Anda nikmati di radio kesayangan Anda dan subscribe juga YouTube channel kita di Ziman Herbal. Saya ingat cerita Mbak Nunu waktu itu waktu dia ikut di podcastnya Andre Taulani ya. Dia cerita bahwa meskipun dia harus kemo karena dia sakit kanker, tapi dia tetap bekerja. Karena selain dia menghidupi banyak orang juga dia butuh biaya besar untuk kemoterapi itu Pak. Nah mungkin Pak Nyoto bisa kasih gambaran juga ke kita sebetulnya sebesar apa sih biaya itu? Kan kalau penyakit kanker juga kita kategorikan penyakit yang kronis ya, kritis juga ya. Karena kan kalau udah sama dokter itu udah kena stadium 1, 2 atau 3 kan harus kemoterapi. Ya kan, memang kalau di kemoterapi itu biayanya nih menurut Peraturan Menteri Kesehatan nomor 52 tahun 2016, pasien kanker Indonesia itu kalau kemoterapi itu dari harga 4.500.000 sampai 11.500.000. Sekali kemo. Ya, nggak tahu nih kenapa ada yang murah, ada yang berat. Mungkin kalau yang lebih berat lagi. Biasanya kemo itu berkali-kali apa ya? Ya kemo berkali-kali. Ya kan, ini 4.500.000 atau 11.500.000 itu berapa kali kemonya saya kurang tahu ya, karena saya nggak mau kena kanker. Cuma yang masalah itu adalah orang yang sudah di kemoterapi itu yang nggak nyaman. Karena begitu mereka sudah di kemoterapi, itu biasanya itu tubuh kita itu nggak nyaman. Misalnya mual-mual, ya kan, muntah-muntah, mulut kita nggak ada rasanya, makan apa aja kok nggak ada rasanya gitu ya. Dan katanya sakit juga ya Pak ya itu Pak, kemo itu. Kemudian kita lelah, ya kan, istirahat atau tidur pun juga susah, lelah gitu kan. Ada yang sampai demam, ada yang sampai meriang, ya kan. Rambutnya rontok, kemudian sensitif terhadap matahari, terus juga ya nggak enak deh. Kadang-kadang dipegang aja nyeri-nyeri di mana-mana, linu-linu, ya kan. Belum rontok rambut, ya. Kemudian ada kulit juga ada yang penurunan daya ingat. Nah, kadang-kadang kalau di kemoterapi berkali-kali kan dia jadi traumatis dengan ketidaknyamanan akibat di kemo, bukan karena biayanya mahal itu. Bukan cuma karena bukan hanya karena biayanya mahal, ya kan. Let's say kita dibayar oleh BPJS, ya kan. Tapi kan ada faktor yang nggak dibayar juga. Kita rumah sakitnya nggak dibayar juga kan. Terus juga orang yang nungguin juga keluarga kan ngerepotin gitu ya. Belum rasanya tidak nyaman itu. Jadi artinya penyakit kronis atau kritis ini harus kita hindari sejak dahulu. Jadi kita ini sebenarnya cerita ini nyambung dari cerita kemarin tentang preventif dan kuratif. Kita wajib menjaga kualitas kesehatan dan juga pengobatan. Jadi jangan sampai kita sudah kena di level kronis dan kritis baru kita aware bahwa kesehatan itu mahal dan sangat penting, karena itulah yang memang membuat kita bisa hidup secara normal. Kan gitu. Bahkan sampai ada habis rumah, habis harta untuk biaya kesehatan dan pada akhirnya nggak tertolong juga. Apalagi kalau dia kepala keluarga gitu ya, di mana dia sebenarnya adalah tulang punggung keluarga untuk menghidupi anak-anaknya yang mungkin masih sekolah gitu kan. Begitu dia sakit, hartanya terkuras, rumahnya digadaikan, begitu meninggal nggak ada yang disisakan buat keluarganya, karena ternyata dia sakit walaupun udah keluar biaya banyak tidak berhasil sembuh. Let's say dia misalnya sakit jantung koroner, ya kan, udah dipasang ring, tiba-tiba ada yang sumpatannya udah 100%, mau nggak mau di bypass, ternyata bypass juga nggak berhasil, meninggal, tapi biayanya dari aset yang udah dikumpulkan yang mestinya buat anak istrinya kan, untuk melanjutkan hidup.
Nah ini bukannya nakut-nakutin, itu kejadian kalau kita nggak aware betapa pentingnya menjaga kualitas kesehatan, kan gitu. Iya, Nah kalau kita cerita deh, misalnya kalau kita punya masalah jantung, udah napasnya berat, nyeri dada sebelah kiri, dada itu udah kayak ditiban batu, sakit banget, terus keluar keringat dingin, ke rumah sakit di EKG, di kateter, wah ini mesti dipasang ring. Nah, kalau keluarga kan bisa, ringnya berapa ya? 1, 2, 3, ya nggak bisa, mesti dites dulu kan, dicek dulu semuanya berapa ring. Nah satu ring aja biayanya bisa sampai 40 juta hingga 80 juta, ya kan? Tapi kalau kita di luar negeri, kita cari rumah sakit yang bagus, ya bisa 250 juta, ya kan? Kemudian walaupun memang di ring itu zaman sekarang kan dimasukkan alat ya dari kaki atau dari pangkal paha atau lengan ya, masukkan nanti sampai di tempat yang tersumbat itu ditiup, ada balonnya, ringnya ditinggal, udah ngembang nih karena udah dikembangkan, jadi bloknya itu bisa kebuka dari ringnya itu, ditarik lagi, itu kan walaupun biayanya kurang lebih seperti itu, kita kan juga kalau bisa jangan sampai ada sesuatu yang dimasukkan ke jantung kita, karena sejak dini kita sudah menjaga kualitas kesehatan. Apalagi kalau bypass ya, kalau di rumah sakit swasta ya pasti mahalnya luar biasa. Aduh, Bisa saya ngebayangin aja nggak bisa 150 Pak Nyoto, jutaan. ngeri banget gitu ya. Oke. daripada ya uangnya buat biaya-biaya kayak gitu ya, karena kita sakit, mendingan senang-senang dan kita beli-beli elpong-elpong ya kan Oke. Pak. Beli cendil-cendil gitu kemana-mana. Nanti kita lanjut lagi ya Zima Lovers ya, so stay tune. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Aku tuh ya paling takut deh kalau udah yang namanya sakit gitu Pak Nyoto. Ya soalnya pasti ada efek dominonya. Pasti dong. Udah Efek badan kapleknya ada ya. Nah, itu dia. Udah badannya nggak enak ya kan, duitnya habis, kegiatan juga mesti harus terhambat. Aduh pokoknya deh. Makanya pengennya sih sehat terus. Apalagi kalau diceritain Pak Nyoto nih, kalau biaya pengobatan itu tuh nggak murah. Iya ya. Contohnya aja kalau orang udah kena jantung, kalau nggak di ring, tapi kalau jantungnya itu sumbatannya udah 100% ya kan, lebih dari satu pembuluh darah yang menyempit, atau lagi belik kiri, jantungnya itu fungsinya udah sama sekali nggak normal banget gitu ya. Biasanya kan sama dokter suruh bypass. Nah bypass itu pembuluh darah yang udah ngeblok itu ditambahin pembuluh darah baru ya kan, dibikin pembuluh darah baru, ngambil dari paha atau dari mana gitu ya, dipasang lagi agar yang ngeblok itu bisa lewat lagi darahnya. Itu kurang lebih ya 140 juta deh kalau ke Malaysia, atau kalau ke Thailand 270 juta. Aduh. Kalau ke Singapura 500 juta. Nah, udah Ya, dapat Avanza kalau ya, 500 dapat iya. Fortuner. Atau deh kalau di Indonesia mungkin rumah sakit yang middle low mungkin masih bisa 100 juta, tapi nggak mungkin di bawah itu. Kira-kira kalau BPJS dibayarin apa enggak ya? Saya kurang tahu sih, belum nanya masalahnya kan. Karena kan biayanya tuh mahal sekali. Jadi artinya jangan sampai kita termanifestasi penyakit jantung yang sudah kritis seperti mesti di bypass atau dipasang jantung. Dari awal kita sudah preventif. Yang namanya preventif itu ya kita konsumsi suplemen makanan yang mampu memperbaiki semua masalah kesehatan kita sampai ke tingkat organ. Jadi jangan sampai kita harus kena jantung koroner, atau kita kena kadar gula darah kita diabetes tinggi, kolesterol tinggi yang nanti larinya ke jantung, larinya juga bisa ke penyakit stroke. Kan kalau kena stroke juga ada biaya tambahannya kan, fisioterapi. Iya, betul. Dan kalau dia kena gagal ginjal, cuci darah. Iya. Nah kalau udah cuci darah juga perlu biaya rutin itu. Setiap kali cuci darah. Nah saya punya rekan ya, dia udah cuci, ya bukan rekan sih, baru dikenalin. Itu ternyata kalau udah cuci darah seminggu 3 kali itu dia udah nggak keluar air seni loh. Oh. Ya karena cairannya kan mau nggak mau dicuci terus dengan gitu. dialisis itu, karena kalau udah nggak bisa buang air kecil sama sekali kan jantungnya udah bukan sebagai filtrasi atau penyaring sama sekali kan. Nah biaya untuk cuci darah itu kan juga sama ya kan. Walaupun Anda peserta BPJS pun dibiayai juga oleh negara ya kan. Mungkin kisaran antara 800.000 sampai 1 juta per sesi misalkan. Tetap aja ada biaya, apalagi nggak punya BPJS. Jadi biasanya kena dulu baru ngurus BPJS kan gitu. Tapi kalau sudah keseringan nama-nama kan juga capek juga tiap kali jadi cuci darah. Jadi sayangilah ginjal Anda jangan sampai terkena manifestasi gagal ginjal. Jadi kadar gula darah harus normal, tekanan darah harus normal ya kan. Jangan sampai kita
tiba-tiba kena gagal ginjal akibat penyakit komplikasi yang sudah kronis dan kritis. Ya, dan biasanya memang penyakit kronis ini adalah penyakit bawaan setelah ada penyakit sebelumnya ya Pak ya. Penyakit sebelumnya. Nah. Jadi memang kita kalau bisa itu, kalau kita kan biasanya berpikir kalau kita sakit baru bisa minum obat. Nggak mungkin orang kalau dia nggak kena diabetes minum obat. Misalnya teman saya kena diabetes setiap hari minum obat diabetes, tapi saya belum kena diabetes kan nggak bisa konsumsi obat diabetes. Iya, nah kita konsumsi suplemen, makanan kesehatan yang mencegah kita jangan sampai darah kita menjadi manis, kencing manis, gula darah tinggi, pankreas kita rusak, akibatnya kita kena diabetes. Ada tindakan preventif yang bisa kita lakukan, jangan sampai kita termanifestasi diabetes dari yang subakut, akut, kronis sampai kritis. Kan gitu. Ya, betul, kita bongkar sekarang atau nanti. Ya, kalau misalnya mau dibongkar sekarang nggak apa-apa sih Pak, daripada macet nanti kita. Oh iya ya. Kita masih sedikit waktu. Jadi kita cerita tentang Ziman ya. Ini suatu suplemen nutrisi yang sifatnya bisa preventif sekaligus kuratif. Tapi ini bukan obat, ini makanan dari saripati buah-buahan seperti ada mengkudunya, ada delimanya, ada kulit manggis, ada pegagan, ada kayu manis, di mana kandungan ini diekstraksi dengan teknologi dingin. Nah, ekstraksi sekali dia pekat, ekstraksi 2 kali lebih pekat lagi. Jadi cukup tetes di bawah lidah. Let's say kita preventif deh ya, menjaga agar tidak terkena penyakit kronis maupun kritis. Kita bisa pakai 5 tetes pagi, siang, sore, atau paling peditnya buat tubuh kita, yang medit biasanya ngirit-ngirit gitu ya. 5 pagi sama 5 malam, ya kan? Agar kita punya parameter kualitas kesehatan kita terjaga, jangan sampai kita kena penyakit yang memboroskan uang kita tadi. Gitu. Jadi itu tadi rahasianya Pak Nyoto ya. Jadi biar kesadaran akan kesehatan kita semakin meningkat dengan mengkonsumsi suplemen-suplemen yang bisa membuat sistem metabolisme kita ini membaik kembali ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya Ziman Lovers yang mau nanya, yuk boleh langsung ke 081511 103 103 dan kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Terima kasih banyak untuk Anda Ziman Lovers yang selalu setia bersama kami ya. Kiat sehat awet muda tanpa obat, persembahan dari Ziman. Ziman ini adalah enzim antioksidan yang diproses dingin. Pak Nyoto udah sering banget ya bagaimana proses dingin ini penting karena otomatis kandungannya akan tidak hilang gitu ya Pak ya, dan lebih pekat. Biasanya kalau ada pemanasan otomatis ada zat-zat yang itu kan hilang ya. Iya betul. Jadi kan kita kembali ya, kita cerita betapa mahalnya biaya rumah sakit, dan itu bukan sekali. Let's say kita sudah pasang ring dan sebagainya, kita harus tetap menemukan kualitas kesehatan kita. Let's say kita udah pasang ring ataupun sudah bypass, gaya hidup dan pola makan itu harus dirubah. Jadi jangan lagi banyak konsumsi makanan yang banyak mengandung gula atau karbohidrat tinggi, gulanya ketinggian, konsumsi yang asin-asin ketinggian, jangan konsumsi goreng-gorengan, lemak jahat, konsumsi makanan instan yang banyak, sintetik semua ya kan, itu harus dihindari. Dan bagi mereka yang sudah pasang ring ataupun bypass, tetap wajib olahraga. Kan banyak orang, aku udah pasang ring nggak mau olahraga. Takut. Salah. Gitu Justru ya? Harus olahraga, tapi olahraganya bukan olahraga permainan. Olahraganya ya olahraga jalan kaki. Ya kalau lari kecil, yang penting harus olahraga. Ya kan, jangan sampai tidak olahraga. Karena begitu kita olahraga, walaupun jantung kita sudah di bypass atau pasang ring, jantung kita juga bisa kuat kembali, ya kan? Tapi jangan lupa, apapun kondisi kritis Anda, baik sudah pasang ring, sudah di bypass, ataupun Anda sudah punya masalah kanker, pernah kemoterapi, konsumsilah suplemen nutrisi yang namanya Ziman. Karena apa? Ini adalah makanan yang sifatnya adalah mencegah Anda terkena penyakit yang kembali lagi penyakitnya ataupun bisa lebih parah. Contohnya kalau orang sudah kena stroke 1 kali, itu resiko kena stroke kedua kali itu lebih besar dibandingkan orang belum pernah kena stroke. Dan orang yang sudah kena stroke 2 kali, resiko kena stroke yang ketiga kali lebih besar dibandingkan belum pernah stroke 2 kali atau stroke 1 kali. Dan biasanya lebih parah ya Pak ya? Iya, jadi kalau ada orang kena stroke, kok kena stroke-nya bisa berkali-kali sih? Ya karena begitu kena stroke 1 kali, dia pola makannya, gaya hidupnya, lifestyle-nya ya, juga dia punya faktor psikis tidak dibenahi. Akibatnya kena serangan kedua dan serangan ketiga, termasuk masalah jantung gitu ya. Nah ini kan harus dihindari dengan cara
ayolah kita pakai suplemen nutrisi yang mencegah bagi mereka yang sudah kena penyakit kronis, agar penyakit kronisnya itu lama-lama remisi atau berkurang sehingga bisa menikmati kualitas hidup yang lebih bagus, dan agar penyakitnya itu tidak datang. Karena kalau udah datang yang kedua kali itu bukannya tambah ringan, tapi tambah lebih parah, ya kan? Udah pasang ring 1, besoknya pasang ring kedua. Jadi kalau udah ya habis gimana ya, saya udah terlanjur pasang ring nih, karena Ziman itu baru saya tahu sekarang setelah pasang ring misalnya. Ya tetap konsumsi Ziman agar jangan sampai dipasang ring yang kedua, ketiga, dan keempat. Kan lucu, kita punya jantung itu banyak ringnya. Kalau yang bagus tuh ring itu ada di tangan kita dan semuanya berlian gitu kan. Jangan batu akik kan, sangka preman. Oke, jadi begitu ya Ziman Lovers ya, kita mesti benar-benar aware ya dengan kondisi ini. Nggak ada kata terlambat sih untuk sebuah kebaikan. Betul. Ya kan. Jadi kalau toh misalnya Anda sekarang juga sedang mengalami pengobatan yang harus continue terus, ya jalanin, tapi jangan lupa Ziman ya. Betul. Karena ini sangat membantu sekali. Tadi Pak Nyoto cerita ini bisa membantu bahkan sampai ke tingkat seluler. Iya. Kenapa Ziman itu begitu istimewa sih Pak dibanding suplemen yang lain? Kita bahas sekarang apa setelah berikutnya? Boleh sekarang ya, masih ada waktu. Ya. Jadi kan begini ya, yang namanya buah itu paling bagus kalau buah itu dikonsumsi dalam kondisi masih belum diproses. Jadi kalau saya makan pisang Ambon, pisang barangan, itu lebih sehat dibandingkan pisang goreng. Karena saat digoreng, pisang itu dia punya zat hidup yang namanya enzim rusak. Sudah dipanaskan, ya kan? Tapi ada nggak seratnya? Seratnya masih ada, antioksidannya masih ada, mineralnya masih ada, vitaminnya masih ada. Tapi zat hidupnya yang mampu membuat tubuh kita memperbaiki sistem metabolismenya udah nggak ada karena sudah dimasak. Ya kan? Jadi kalau kita konsumsi buah-buahan, misalnya makan pepaya, apalagi tuh pisang, apel, bentuknya masih segar, langsung kita makan dibandingkan udah masukin ke dalam kaleng yang sudah diawetkan, ya beda. Beda lagi. Karena udah rusak, dia punya sistem enzimatis dan antioksidannya sudah berkurang jauh. Makanya buah-buahan yang ada di dalam Ziman ini dia diproses ekstraksinya pakai teknologi dari Jepang yang memang negara yang paling tinggi dunia ilmu nutrisinya, kalau disebut nutraceutical deh ya. Kalau obat-obat kan farmasi, jadi pharmaceutical. Industri nutriceuticals itu dia punya teknologi yang paling canggih, ya Jepang. Makanya harapan hidup orang Jepang itu tinggi-tinggi. Ya, jadi jangan kaget sana orang umur 80 tahun masih bisa naik sepeda gitu kan. Masih dipanggil Mas ya. Iya, kan kalau di sini umur 80 tahun dipanggil anaknya aja udah bingung. Kamu siapa ya? Udah lupa, udah lemot. Jadi buah-buah yang raw material itu memang jauh lebih baik ya dibanding yang sudah mengalami proses. Jadi buah-buahan seperti mengkudu gitu ya, difermentasi biar diambil asam aminonya. Kulit manggis diambil asam aminonya, pegagan diambil asam aminonya. Nama kerennya sih peptide ya, peptide gitu kan. Semua itu diekstraksinya pakai teknologi dingin agar asam amino dari buah-buahan itu dan antioksidannya itu benar-benar masih pekat dan masih raw, masih alami, masih murni. Dan diekstraknya itu sampai 2 kali. Sebab kalau 1 kali ekstrak mungkin 1 botol 500 ml. Kalau 2 kali ekstrak ya cukup jadi 15 ml kan gitu ya. Kan zaman sekarang itu yang paling canggih itu kalau ukurannya makin kecil. Jadi kita punya komputer dulu compact gedenya ya, segede gaban, sekarang kecil ya kan. Jadi kalau dikantongin ya. Iya. Oke deh Pak Nyoto, nanti kita lanjut lagi ya. Jangan lupa yang mau nanya boleh 081511 103 103. Kita kembali lagi yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Menyenangkan sekali ya, setiap seminggu sekali kita bisa ketemu dan kita makin tambah wawasan mengenai kesehatan ya kan. Makanya jangan lepas ya, simak terus Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat, persembahan dari Zima. Nena Amelia masih sama Pak Nyoto Sianto. Kita masih bahas mengenai mahalnya biaya berobat. Makanya mesti harus betul-betul jaga kesehatan kita. Nah, ada suplemen yang bisa membantu kita untuk biar tetap sehat gitu, namanya Ziman. Ini terdiri dari buah mengkudu, kemudian pegagan, kulit manggis, terus apa Pak? Kayu manis, delima dan sebagainya. Ya kan? Jadi kalau herbal-herbal lain mungkin ekstraksinya yang paling gampang, yang pakai teknologi paling tradisional deh ya, bukan teknologi tinggi, itu biasanya cuma dipanaskan saja. Jadi saya punya misalnya herbal-herbal itu digodok,
tadinya 3 liter tinggal 1 gelas ekstrak juga, tapi itu cara pemanasan, ya kan. Yang cara teknologi tinggi itu pakai pendinginan. Begitu diekstraksi, airnya dikeluarkan dengan teknologi dingin gitu ya, sampai 2 kali, dia punya saripati dan enzimatis sama peptide-nya nggak rusak. Bukan sekedar asam amin, bukan sekedar antioksidannya, mineralnya ataupun antioksidan ataupun fitokimia dalam herbal yang didapat, tapi masih dapat bioaktifnya dan enzimatis yang ada dalam herbal tersebut. Makanya kenapa Ziman itu berbeda daripada herbal yang lain, karena teknologinya. Dan yang kedua, buah-buahannya itu yang didapat adalah buah-buahan yang memang sudah ada standarisasi USDA organik, artinya memang bahan bakunya organik. Karena buah itu juga sama, kalau dia itu diproses pakai bukan organik kan pasti ada kontaminasi dong, kontaminasi mungkin pestisida, insektisida, pestisida. Untuk pakai hamanya kan beda dibandingkan yang organik. Belum pupuknya juga pakai pupuk kimia, beda dengan pupuk organik yang alami. Jadi buah-buahan yang ada dalam kandungan Ziman ini benar-benar buah-buahan yang kualitasnya adalah terbaik, karena memang standarisasi Jepang itu nggak bisa KW-KW buah-buahannya itu. Ya Karena kan? kualitas buah itu ditentukan oleh kualitas tanah dan juga pupuk yang dipergunakan gitu Jadi Pak ya. pupuknya mesti pupuk yang organik. Untuk penanganan hamanya juga nggak boleh pakai bahan-bahan chemical, pakai teknologi dari Jepang itu sendiri. Sehingga buah-buahnya itu benar-benar bebas dari toksik, dari racun-racun kan. Kita konsumsi apapun kalau dia ada disemprot insektisida, pestisida, herbisida kan pasti ada kontaminasi sida-sida itu kan racun ya, sedikit atau banyak. Nah kalau benar-benar bersih berarti buah-buah yang ada dalam Ziman ini kan benar-benar sumber bahan bakunya adalah kelas 1, diproses dengan teknologi tinggi. Jadi ini sebenarnya adalah makanan yang kalau kita konsumsi rutin bagi mereka yang ingin mencegah ataupun udah termanifestasi dari penyakit, mungkin metabolic disorder, mungkin udah ada diabetes, hipertensi, udah punya masalah jantung, udah punya masalah kolesterol, udah punya masalah macam-macam keluhan kesehatan. Jadikanlah ini makanan suplemen yang kita konsumsi rutin agar tubuh kita punya kekuatan untuk detoksifikasi racun-racun dalam tubuh. Setelah semua sampah kebongkar, tubuh kita punya kekuatan kembali untuk meregenerasi sel-sel kita yang sudah rusak. Tubuh kita bisa memiliki kekuatan kembali untuk mengatur regulasi dari sistem hormonal, sistem kelenjar ya. Kemudian sistem peredaran darah, sistem respirasi, sistem ekreksi, semuanya diatur kalau kita punya organ-organ tubuh dan sampai ke tingkat seluler diberi nutrisi yang tepat. Karena kadang-kadang kita itu sakit karena tubuh kita itu kurang gizi di tingkat mikro. Nah begitu terpenuhi, tubuh kita punya kekuatan untuk menyembuhkan dirinya sendiri, kan gitu. Jadi bagi mereka yang tidak ingin terhindar penyakit kritis dan kronis dan kritis, konsumsi Ziman. Yang udah kadung, kan itu udah telanjur gitu ya. Jadi ini jadikanlah salah satu konsumsi rutin bagi kita, agar kita juga bisa keluar dari masalah yang sudah kritis tersebut. Betul. Ya, Anda bisa intervensi dengan obat-obatan dokter ataupun di rumah sakit apa segala macam. Tapi tubuh kita kan tetap butuh nutrisi. Konsumsi Ziman agar kita bisa cepat kembali sehat, karena tubuh kita butuh nutrisi untuk sehat kembali. Setuju banget. Bunga mawar aja butuh dikasih dan disiramin ya. Apalagi cinta dan tubuh kita. Betul, kan gitu. Jadi itu adalah cara yang paling bijaksana untuk mengkonsumsi suplemen yang sangat aman buat kesehatan. Bahkan ini membantu sampai tingkat seluler. Yowis, ternyata waktunya sudah habis. Waduh, padahal kita mau menakut-nakutin lagi, tapi berhubung udah habis. Jangan lah, taruh ketakutan sama kita nggak dengerin kita loh. Artinya gini loh, bahwa sehat itu adalah mahal, tapi sakit jauh lebih mahal. Itu yang takut-takutin kan gitu. Benar-benar. Oke deh kalau gitu, saya Nena Amelia. Saya Nyoto Sianto. Salam sehat, awet muda bersama Ziman. Dah.